ini 70.000 malaikat itu berselawat dan memintakan ampunan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai doanya para malaikat untuk manusia. Jadi orang-orang seperti apa yang didoakan oleh para malaikat ini, inilah yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Doanya para malaikat ini adalah berkaitan dengan amaliyah dan apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini. Lantas apa saja misalnya hal-hal yang mendapatkan doa oleh para malaikat ini? Nah, ini kita mulai dengan firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 7 ya. Para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepada Allah, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka yang jahanam." Jadi dari ayat ini, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat itu pertama itu adalah orang-orang yang dalam kategori beriman ya. Salah satu keistimewaan orang-orang yang beriman itu adalah senantiasa didoakan oleh para malaikat ini. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu senantiasa berproses untuk menuju kepada orang yang dikategorikan beriman, agar kita bisa diakui oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi kelompok orang-orang yang dikategorikan beriman. Begitu istimewanya orang-orang yang sudah mendapat kedudukan sebagai orang yang beriman ini di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Karena selain didoakan oleh para malaikat, kedudukan orang yang beriman ini mendapatkan kedudukan yang dekat di hadapan Allah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulmati ilan nur. Jadi Allah adalah menjadi walinya orang-orang yang beriman, dan Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau ketidaktahuan menuju cahaya. Maksudnya cahaya ini adalah pengetahuan tentang Allah itu sendiri ya. Jadi dari dua ayat di atas menjelaskan bahwa kepastian balasan Allah itu kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah itu untuk sampai kepadanya ini. Dan jalan itu tentu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui benih-benih penanaman pengenalan untuk mengesahkan Allah itu melalui pengajaran talqin tentang la ilaha illallah itu ke dalam kolbu setiap manusia. Dan ketika manusia itu telah mendapatkan benih penanaman ilmu ke dalam kolbunya itu, inilah yang baru disebut dengan orang yang beriman. Bukan mengaku sebagai orang yang beriman, karena iman itu berhubungan dengan ilmu kolbu di dalam diri kita masing-masing. Kemudian pada ayat di atas menyebutkan bahwa Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan atau zulmat. Ya tentu saja karena kegelapan ini diibaratkan sebagai ketidaktahuan. Jadi bentuk jamak daripada zulmat ini banyak. Kegelapan tentang kebodohan, kegelapan tentang kekafiran, kegelapan tentang kefasikan, kegelapan tentang sesuatu yang tidak diketahui. Nah, inilah namanya kebodohan. Semua itu adalah kegelapan.
Jadi orang yang beriman itu adalah Allah akan keluarkan mereka dari semua kegelapan itu. Ya tentu saja karena ini bisa dirasakan langsung ketika telah ditanamkan benih tauhid itu ke dalam kolbu itu. Tentu kan kita sudah mendapat pengetahuan baru tentang kekuasaan Allah yang meliputi diri itu. Sehingga kita terlepas dari kegelapan-kegelapan dan ketidaktahuan yang dimaksudkan di dalam kategori zulmat itu. Inilah yang biasa kita tamsilkan kemarin bahwa ketika jam dinding itu telah menyadari bahwa yang menggerakkan jarumnya bisa berputar-putar, yang membuatnya sebagai jam dinding itu bisa berdetak detik demi detiknya, itu benar-benar ia sadari itu semua dari energi baterainya, inilah yang dikatakan jam dinding yang sudah mengenal kepada baterainya. Begitu juga manusia. Yang membedakan orang beriman dan tidaknya itu adalah pengenalan kepada Allahnya itu. Maksudnya, ketika dia mengakui kekuasaan Allah yang meliputi atas segala sesuatu termasuk dirinya itu, atau dia mengingkarinya itu, inilah yang sebenarnya menjadi dasar pokok ilmu tauhid itu. Jadi ketika ditanamkan tentang benih nur ketauhidan di dalam kolbunya, dia menyadarinya tentang semua itu, mengenal dia, menyadari ia, inilah yang dikatakan sebagai orang yang telah lepas dari kegelapan atau zulmat itu. Namun bagi mereka yang belum mengenal tentang ilmu kolbu dan mengingkarinya, inilah yang dikatakan orang-orang yang menolak. Inilah yang dikatakan orang-orang yang ingkar. Inilah yang dikatakan orang-orang yang kufur. Mengapa? Karena memang belum mendapatkan pengetahuan tentang itu. Dan inilah memang istimewanya orang yang sudah masuk dalam kategori orang-orang beriman itu. Jadi para malaikat senantiasa mendoakan mereka dan Allah pun akan menjadi walinya seperti yang disampaikan di ayat di atas. Inilah memang istimewanya orang-orang yang sudah masuk kategori beriman ini. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang beriman ini ya. Amin ya Allah. Kemudian selain dari ayat di atas, ada dikisahkan dalam banyak hadis tentang suatu fadilah amalan atau fadilah suatu perbuatan atau kebiasaan yang baik yang juga didoakan oleh para malaikat ya. Jadi selain menjadi orang yang beriman, ada juga sebuah kegiatan atau sebuah kebiasaan yang baik yang kita kerjakan yang juga mendapatkan doa dari para malaikat ini. Apa saja itu? Baik, diantaranya dari sekian banyak ini akan kita bahas beberapa, diantaranya itu adalah pertama, 70.000 malaikat itu berselawat dan memintakan ampunan untuk kita. Nah, ini ketika kita membesuk saudara kita yang sakit. Jadi keutamaan ketika kita membesuk, melihat saudara kita atau orang lain yang sakit, ini 70.000 malaikat itu berselawat dan memintakan ampunan untuk kita. Ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi ya, disebutkan bahwa tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari. Nah, jadi ketika di pagi hari kita menjenguk saudara kita yang sakit misalnya. Melainkan 70.000 malaikat berselawat kepadanya dan memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Jadi ketika kita menjenguk pagi hari, 70.000 malaikat itu berselawat kepada kita dan memintakan ampunan untuk kita. Begitulah fadilah daripada ketika kita menjenguk ada yang sakit. Dan jika ia menjenguk di sore harinya, maka 70.000 malaikat berselawat atasnya dan memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di pagi harinya. Jadi kalau ada orang menjenguk sore hari sampai besok pagi, itu malaikat itu berdoa untuknya ya. Jadi perihal menjenguk orang yang sakit ini kan memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan kita ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang sudah biasa kita lakukan. Tanpa kita sadari ternyata ini rupanya mendapatkan doa yang begitu dahsyat dari para malaikat ya ternyata ya. Dan semoga selain mengharapkan doa dari para malaikat ini, kebiasaan ini terus kita jaga ya. Karena menjenguk orang sakit ini juga bisa menyadarkan kita bahwa kita pun juga tentunya pada suatu saat nanti juga bisa merasakan sakit, bahkan mati juga ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, selain menjenguk orang sakit, 70.000 malaikat juga mendoakannya sepanjang hari ketika pada hari itu ada amalan yang kita bacakan dari ayat-ayat Al-Quran ya.
Jadi 70.000 malaikat juga akan mendoakan kita sepanjang hari ketika kita membaca ini ya. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Ini dibaca 3 kali. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini dibaca 3 kali. Kemudian dilanjut dengan membaca 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Hasyr ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddussus salamul mu'minunal muhaiminul azizul jabbaral mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husnah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, itu 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Hasyr. Mengenai fadilah ini, Rasulullah bersabda, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada Khalid, yakni Ibnu Tahman, alias Abul Ala Al-Khaffat, telah menceritakan kepada kami Nafi Ibnu Abu Nafi, dari Maqal Ibnu Yasar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, kemudian membaca pula 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun baginya sampai petang harinya. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Jadi begitulah penjelasan dari hadis tentang fadilah dari bacaan ayat Al-Hasyr dan A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim itu ya. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selain itu juga dikisahkan pula tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang baik yang juga didoakan oleh para malaikat. Nah, ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya tentang kita menjaga wudhu. Banyak memang telah dibahas tentang bagaimana kita menjaga wudhu ini, fadilah kita menjaga wudhu ini ya. Pertama, ketika kita menjaga wudhu itu sampai kita tertidur. Jadi kebiasaan selama di dunia ini, ketika kita terbiasa menjaga wudhu kita sampai kita tertidur misalnya. Jadi ketika kita tidur di dalam keadaan masih bersuci, maka malaikat itu akan mendoakan kita. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu, si fulan, karena tertidur dalam keadaan suci. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Jadi mengenai keutamaan menjaga wudhu ini memang banyak fadilahnya. Dan juga dikisahkan juga banyak di hadis-hadis Nabi ya. Apalagi terutama menjaga wudhu itu sampai tiba waktu sholat berikutnya. Jadi ketika kita selesai mengerjakan sholat, satu sholat, kemudian kita tetap menjaga wudhu itu sampai kepada tiba waktu sholat berikutnya, juga mendapatkan doa dari malaikat. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada di dalam keadaan suci itu, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayanginlah dia. Nah, ini diriwayatkan dari riwayat Muslim ya. Jadi misalnya ada orang yang menjaga wudhunya setelah mengerjakan sholat zuhur misalnya.
Dia tetap menjaga wudhunya sampai tiba waktu daripada sholat asar. Nah, selama dia menjaga wudhu tersebut, itulah yang sesuai dengan hadis ini, maka para malaikat pun berdoa untuknya. Kemudian selain daripada itu, ada juga kebaikan-kebaikan yang lain yang kita kerjakan di dunia ini yang juga didukung oleh doanya para malaikat. Apa itu? Misalnya kita mendoakan saudara kita, kerabat kita, atau orang lain secara diam-diam. Doa kita itu akan mendapatkan juga dukungan doa dari para malaikat itu. Jadi sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Ummu Darda, Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya, itu adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang akan menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang mudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, tapi kita juga mendapatkan doa dari para malaikat ini. Misalnya seperti yang diriwayatkan di dalam hadis itu tadi ya. Misalnya kita ada melihat teman kita, saudara kita yang sedang berproses untuk sesuatu hal kemajuannya atau kelancarannya atau apalah ya, untuk kesuksesannya misalnya, kemudian kita berdoa di dalam hati kita agar Allah mengabulkan apa-apa yang dihajatkan oleh saudara, teman kita, atau orang lain tersebut misalnya ya. Inilah doa yang kita kerjakan itu, itulah yang mendapatkan dukungan doa dari para malaikat. Nah, ini mengingatkan kita terkadang di antara kita ini, jika melihat ada teman kita, saudara kita, atau orang lain yang sedang berproses untuk kemajuan, untuk kesuksesan, atau apalah ya, kadang-kadang kita mencemooh, mencela, ada juga yang menghina ya. Ya inilah contoh daripada hati yang masih buruk ya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari keburukan hati yang seperti itu. Amin ya Allah. Kemudian malaikat juga akan berdoa untuk orang yang bertafakur. Ya ini dia. Jadi tafakur ini juga sudah kita buat sebuah kajian pada channel kita. Jadi orang-orang yang bertafakur setelah mengerjakan sholat, ini para malaikat juga berdoa untuknya. Makanya setelah kita mengerjakan sholat itu, setelah kita selesai berdoa, maka sempatkanlah bertafakur itu sejenak. Walaupun hanya sejenak, jadi kita sempatkanlah bertafakur itu setelah kita mengerjakan sholat. Hal ini disebutkan pada riwayat dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, para malaikat akan selalu berselawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya, maka para malaikat itu berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayanginlah ia." Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian yang mendapatkan doa juga dari para malaikat itu adalah ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain ya. Jadi ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain ini juga mendapat dukungan doa dari para malaikat. Sebagaimana Allah bersabda bahwa keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini masuk di dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi apa-apa yang kita bisa berikan kepada orang lain yang berhubungan dengan mengajarkan sebuah kebaikan, maka kita masuk di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi ini, bahwa seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut dan ikan sekalian pun, semuanya berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain ini.
Ini sangat istimewa tentunya ya. Oleh karenanya, para sobat sekalian semua, saat ini yang masih tahap belajar, khususnya di dalam ilmu tauhid ini, semoga nantinya juga bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang lain ketika setelah selesai proses belajar tentunya ya. Karena begitu mulianya bagi orang-orang yang memang mengajarkan tentang pelajaran ilmu tauhid ini kepada orang lain. Dan ini memang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang ini mendapatkan kedudukan yang tinggi pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah antara lain kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di dunia ini yang juga mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, para sobat sekalian yang dirahmati Allah, apalagi ketika kita sebagai orang yang beriman ini terus-menerus mengamalkan ilmu yang ada di dalam dada kita itu, tentu ini merupakan suatu derajat yang sangat tinggi dalam pandangan Allah yang juga telah termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi naik saksi Allah, bersaksi Allah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan, diikuti juga oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Disinilah kedudukan orang-orang yang memiliki keilmuan tentang Allah itu, tentang syahidallah itu. Inilah tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu tentang Allah itu pada pandangan Allah. Sehingga di dalam mengamalkan ilmu, maka zikir itu adalah setinggi-tingginya amalan sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Jadi yang berzikir itu adalah yang mengingat Allah itu disandingkan dengan sifat keakbarannya Allah, wala zikrullahi akbar itu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat dan seluruh para penghuni langit dan bumi ini, dan semoga Allah dan Rasul-Nya senantiasa ridho atas diri kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.